Pada siang hari, ada anak perempuan bernama Nia. Ia berumur 18 tahun. Ia mengajak adik perempuannya yang bernama Sita, yang berusia sekitar 13 tahun, untuk pergi ke rumah temannya dengan niat untuk meminjam buku. Setelah tiba di rumah temannya, yang bernama Dinda, mereka pun lantas memanggil Dinda. Assalamualaikum, Dinda. Akan tetapi, hingga panggilan yang ketiga, Dinda masih belum membukakan pintu. Akhirnya, Nia mencoba membuka pintu tersebut. Wah, pintunya ternyata nggak dikunci. Kalau masuk gimana ya? Boleh nggak ya, Dek, kalau kita masuk? Kan pintunya juga nggak dikunci. Udah, yuk masuk. Ya udah, yuk kita masuk aja, yuk kita cari Dinda. Yuk. Setelah berhasil masuk, mereka menemukan Dinda sedang tertidur di ruang tamu. Oh, itu Dinda, Dek. Dia sedang tidur di atas sofa. Sepertinya Dinda tidurnya sangat pulas banget ya, Dek. Kita bangunin nggak ya? Boleh tuh, Kak. Akan tetapi, fokus Nia tidak hanya tertuju pada Dinda yang tertidur, tetapi juga pada handphone yang tergeletak di atas meja. Sebentar, Dek, sebentar. Itu di sampingnya Dinda itu ada HP. Ya, ada HP tuh. Dinda sepertinya nggak bakal bangun deh. Dia tidurnya pulas banget. Kak Dinda kayaknya nggak bakalan bangun. Lantas, muncul ide di otak Nia untuk mencuri HP tersebut. Gimana kalau kita ambil HP itu aja? Kan Dinda juga lagi tidur, nggak tahu. Gimana, Dek? Iya, Kak. Ayo kita ambil. Ya udah, yuk ambil aja. Tetapi, Kenapa, Kak? kira-kira di rumah ini ada orang lain nggak ya? Kayaknya sih sepi, Kak. Ia pun kemudian membisikkan kepada adiknya untuk mengawasi sekitar. Apakah ada orang yang kemungkinan akan mengetahui aksi mereka? Coba, Dek, lihat-lihat dulu. Di samping-samping ada orang nggak ya? Bentar, aku lihat Nggak dulu. ada ya. Ya udah, yuk ambil aja, yuk. Pelan-pelan aja. Aman, sepi. Ya. Setelah dirasa aman, akhirnya Nia pun mengambil HP tersebut dan memasukkan ke dalam tasnya. Udah kamu masukin tas belum HP-nya? Udah, tenang, Kak. Udah aku masukin tas ke HP-nya. Kita pulang. Kita tutup Pelan lagi aja, nanti Kak pintunya, yuk. Dindanya bangun. Setelah berhasil mencuri HP tersebut, mereka pun bergegas pulang dan melupakan niat untuk meminjam buku. Karena merasa terganggu akan suara bisik-bisik dan langkah kaki, akhirnya Dinda pun terbangun. Duh, Dinda kebangun, Dek. Duh, Kak Dinda bangun. Gimana nih? Karena melihat Dinda memergoki mereka, Nia lantas mengejak adiknya untuk lari. Ya udah, yuk. Lari aja, yuk, lari. Yuk buruan lari, Kak. Dinda pun berteriak, "Tolong! Tolong, tangkap mereka! Mereka pencuri!" Teriakan tersebut didengar oleh orang-orang yang berlalu lalang di sekitar depan rumah Dinda. Yuk, Dek, lari, ayo. Ada warga yang mengejar. Iya, yuk, Kak. Buruan larinya, cepetan. Aduh. Kita ketangkap. Gimana nih, Kak? Aku takut. Ya udah. Gimana dong? Dinda pun kemudian menggeledah tas Nia dan menemukan HP-nya ada di situ. Nia dan adiknya pun hanya bisa pasrah, mereka tidak bisa melawan karena bukti yang sudah ada. Segera Nia beserta adiknya dibawa ke kantor polisi oleh Dinda dan warga tersebut. Setelah penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dan terbukti bahwa mereka berdua memang telah mencuri, akhirnya mereka berdua pun disidang di pengadilan. Nah, kesimpulan dari video presentasi yang telah kami buat mengenai unsur-unsur hukum pidana Islam adalah pelaku yang bernama Nia telah memenuhi semua unsur hukum pidana Islam, baik formal, material, dan moral. Sedangkan pelaku yang kedua, yaitu Sita, dia hanya memenuhi 2 unsur, yakni formal dan material.
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dianalisis unsur-unsur apa saja yang telah dipenuhi dalam contoh tindak pidana yang telah diilustrasikan. Pertama, unsur formal. Dalam kasus pencurian telah dijelaskan ketentuan hukumnya dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38 yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka bisa disimpulkan bahwa tindakan kedua pelaku telah memenuhi unsur yang pertama. Selanjutnya unsur kedua, yaitu unsur material. Dari contoh drama tersebut bisa dilihat bahwa kedua pelaku telah memenuhi unsur material, yakni melakukan pencurian dengan mengambil barang milik orang lain. Untuk unsur yang ketiga, yakni unsur moral, yang memenuhi hanya Nia karena adiknya masih di bawah umur dan tidak bisa dikenakan hukuman.